Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan. Misalkan ada titik A di 3,-1 di sini. Kemudian kita translasikan atau kita geserkan 5 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita geserkan lagi 2 satuan ke atas. Ke atas sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, berarti hasil translasinya di sini. Hasil pergeserannya. Di A aksen, di mana aksen itu berada di titik -2,1. Mari perhatikan di sini ada rumus atau aturan dari translasi, di mana ada titik A, X, Y kita translasikan terhadap titik A, B, maka bayangannya dapat ditentukan dengan X ditambah A, Y ditambah B. Jadi, hasil translasi atau perpindahan dari titik A yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan koordinat bayangan K negatif 4,1 oleh translasi negatif 3, 2. Jadi kita menggunakan rumus yang ini, di mana K negatif 4,1 kita translasikan terhadap negatif 3, 2. Maka K aksennya X-nya negatif 4 ditambah A-nya negatif 3, Y-nya 1 ditambah 2, B-nya 2. Jadi negatif 4 ditambah negatif 3, negatif ditambah negatif, tetap negatif ya, negatif 7, 1 ditambah 2, 3. Maka koordinat bayangan K yaitu negatif 7,3. Selain menggunakan rumus ini, untuk menentukan translasinya, kita dapat juga menggunakan cara menggambar dengan menggunakan koordinat kartesius. Kita gambarkan titik K-nya. Titik K berada di negatif 4,1. Nah, titik K-nya di sini. Kemudian kita akan mentranslasikan atau menggeser titik terhadap titik negatif 3,2. Nah, K-nya ini kita geser karena A-nya negatif 3. Di sini ada petunjuknya nih. Kalau A-nya negatif, berarti dia digesernya ke kiri. Kalau dia positif, nilainya digeser ke kanan. Untuk yang B, kalau nilai B-nya positif, dia digeser ke atas. Kalau negatif, digeser ke bawah. Maka ini X-nya kan negatif di sini, berarti dia digesernya ke kiri sebanyak 3. Berarti 1, 2, 3 di sini. Kemudian kita translasikan terhadap B-nya itu 2. Karena B-nya positif, kita geser ke atas sebanyak 2 kali. Nah, dari sini kita geser ke atas 2 kali. 1, 2. Berarti bayangan akhirnya di sini, yaitu di titik negatif 7,3. Kita tulis K aksen sama dengan negatif 7,3. Jadi, jika kita mentranslasikan titik K negatif 4,1 terhadap ini negatif 3, 2, maka hasil bayangannya atau pergeserannya didapatkan ke aksen negatif 7,3. Lalu bagaimana jika diketahui ada sebuah titik A dan terdapat bayangannya aksen? Misal seperti ini, titik A-nya ada dan bayangan dari titik A-nya itu ada, sedangkan komponen dari translasinya ini nggak ada.
A sama B-nya belum diketahui, tanda tanya. Dapat kita lihat pada contoh berikut. Terdapat bayangan titik A negatif 4,3 adalah A aksen 3, negatif 5. Tentukan komponen translasinya dengan menggunakan rumus atau aturan translasi yang tadi, di mana A, X, Y translasi terhadap A, B, maka A aksennya X ditambah A, Y ditambah B. Karena tadi sudah diketahui di mana A aksennya 3, negatif 5, maka dari sini kita dapat jabarkan di mana X ditambah A sama dengan ini X aksen, kemudian Y ditambah B sama dengan ini Y aksen. X nya negatif 4 ditambah A nya yang kita cari sama dengan X aksen, ini 3. Nah, negatif 4 kita pindah ruaskan ke kanan, tandanya berubah dari negatif menjadi positif, jadi 3 ditambah 4, maka A nya sama dengan 7. Kemudian nilai Y nya 3 ditambah B nya yang kita cari, Y aksennya negatif 5, maka B sama dengan negatif 5. 3 pindah ruas positif menjadi negatif 3, jadi B negatif 5 dikurang 3 negatif 8, maka komponen translasinya 7 negatif 8, atau ini A, negatif 8 nya B. Ini untuk menentukan komponen translasinya kita juga dapat menggunakan dengan menggambarkannya pada koordinat kartesius seperti berikut. Kita gambarkan titik A nya di negatif 4,3 dan A aksen atau bayangannya di titik 3, negatif 5. Nah, cara menentukan A nya, kita hitung pergeserannya dari A ke A aksen dengan menghitung satuan secara horizontal. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena A aksennya ada di titik 3, maka di sini. Berarti A-nya berpindah sebanyak 7 satuan. Kemudian untuk menentukan nilai B, kita tentukan dengan menghitung jarak dari sini ke sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Berarti nilai B-nya 8. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat dan titik tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rotasi pada bidang datar sebagai berikut. Yang pertama, pusat perputaran, di mana pusat perputaran atau pusat rotasi bisa di titik O 0,0 atau di titik P X, Y. Yang kedua, arah perputaran rotasi bisa searah dengan jarum jam, bisa juga berlawanan dengan arah jarum jam. Yang ketiga, besar sudut putar. Nah, rotasi yang akan kita pelajari di sini yaitu rotasi dengan pusat O-nya 0,0 dan sudut 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Berikut adalah rumus rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut. Untuk rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat dapat kita tentukan dengan menggunakan aturan atau rumus ini, di mana titik A, X, Y kita rotasikan terhadap pusat O dan sudut 90 derajat, maka bayangannya atau A aksen dapat ditentukan dengan negatif Y, X. Negatif Y-nya ini menjadi X aksen dan X-nya menjadi Y aksen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan koordinat bayangan dari P 6,3 setelah dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat. Kita jawab dengan menggunakan rumus ini, di mana titik P 6,3
rotasikan terhadap titik pusat O dan sudut 90 derajat. Maka P aksennya negatif Y. Y-nya kan 3 dikali negatif 3. X. X-nya 6. Berarti nilai X aksennya negatif 3, Y aksennya 6. Jadi koordinat bayangan dari P 6,3 setelah dirotasikan dengan pusat O dan sudut 90 derajat, maka didapat bayangan ini negatif 3,6. Nah, bagaimana jika titik P ini kita rotasikan terhadap sudut 180 derajat? Maka kita gunakan rumus ini. Misal ada A, X, Y, kita rotasikan terhadap titik pusat 0, sudutnya 180 derajat, maka P aksennya negatif X, negatif Y. Jadi X-nya tinggal dikalikan negatif. Nah, dari soal ini dapat kita cari P 6,3, maka P aksennya negatif X, X-nya 6 berarti negatif 6. Negatif Y, Y-nya 3 berarti negatif 3. Jadi ketemu X aksennya negatif 6, Y aksennya negatif 3. Jadi koordinat bayangan dari titik P 6,3 yaitu di negatif 6, negatif 3 jika dirotasikan terhadap sudut 180 derajat. Kemudian jika kita rotasikan terhadap sudut 270 derajat, dapat kita gunakan dengan rumus ini. Maka jika titik P ini kita rotasikan terhadap 270 derajat, dapat kita tentukan di mana P 6,3 kita rotasikan, maka P aksennya Y, Y-nya 3, negatif X, X-nya 6 kali negatif 6. Jadi diperoleh X aksen 3 dan Y aksennya negatif 6. Jadi koordinat bayangan dari P 6,3 kita rotasikan terhadap sudut 270 derajat dan pusatnya O, didapatkan bayangannya ini. Selanjutnya jika sudutnya 360 derajat, maka kita dapat tentukan dengan rumus ini. Kita coba cari yang ini. Jika P 6,3 kita rotasikan terhadap sudut 360 derajat dan pusatnya O, maka akan didapatkan P-nya 6,3, maka P aksennya tetap ya X-nya 6, Y-nya 3. X aksennya 6, Y aksennya 3. Kenapa sama? Sudut 360 derajat. Kita bayangkan jam itu kan kalau misalkan dari jam 12 kita putar ke arah jam 6, maka itu sudutnya 180 derajat. Nah, kalau misalkan jam 12 kita putarkan jarumnya ke arah jam 12 lagi, maka perputarannya sebesar 360 derajat. Jadi titiknya akan tetap sama.